Dengan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang tidak pernah kita lihat, tapi kalau disebut namanya enak dirasa. Karena inilah nanti kalau kita banyak bersalawat, dia akan menjadi syafaat nanti di hari kemudian. Apa itu syafaat? Pertolongan, di mana matahari tinggal satu jengkal dari kepala. Bayangkan mati. Sekarang saja kalau 30 derajat harus tiada kipas, ya, bolak-balik dilepaskan. Bagaimana kalau matahari satu jengkal ini? Sapanya Nabi di situ nanti ada. Kalau banyak yang bersalawat, dia akan lindungi kita, sehingga sempat senyum-senyum. Melihat itu teman tadi sebelah tak kepanasan. Poda-podamu masalahnya dulu banyak masalah. Tidak masalah lupa nih. Berbanyaklah bersalawat supaya senyum-senyum kita nanti. Di samping tak berteriak-teriak. Ada yang keringatan sampai mata kakinya karena banyak keringat keluar. Ada sampai lututnya, ada sampai pusatnya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri, saking panasnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini judulnya ini berat, mencapai meraih khusyuk dalam salat. Sahabat saja kaum muslimin sama-sama berbahagia pernah dites oleh Rasulullah. Bilang Rasulullah, siapa yang bisa khusyuk 100% mengingat kepada Allah, saya kasih hadiah terbang. Segala peperangan yang angkat tangannya. Terakhir mari baru Ali karramallahu wajah, pendek-pendek itu di mana? Karena Ali memang kalau salah khusyuk. Ali itu pernah kena panah kakinya, lalu mau dibedah. Jangan dulu, biarkan saya dulu salat, nanti pas salat ya kerja. Jadi pas dia salat, dikerja itu panah tanpa dia rasakan, karena khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas sudah salat, sudah nikah, berarti tidak ada rasa tadi. Tapi waktu dites Rasulullah, di mana dia kena? Terakhir, pas mau salam, nah ini hadiahnya. Enggak ada. Ya ada hadiah kuda apa nantinya? Assalamualaikum. Kurang 99%. Dan memang ini susah. Ya. Tapi alhamdulillah Rasul dan Allah mengatakan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Alhamdulillah, karena adanya ayat ini sesuai dengan kesanggupan kita. Sambil kita berusaha untuk mencapai namanya khusyuk dalam salat. Pertama adalah sebelum kita salat harus persiapkan mandirikan. Harus bersih seperti judul kemarin tahara, harus bersih pabayutan. Ya. Jangan baju dalam sudah 7 minggu belum dicuci. Kalau dibuat di kolam ikan bagaimana kasih mereka? Cuci. Kenapa kita harus bersih? Kita mau menghadap Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan, ambillah pakaian terbaru untuk masuk masjid. Karena kita mau berhadapan dengan Allah. Tempat harus baca, alhamdulillah masjid kita. Ini masjid cepat sekali perubahannya.
Kayaknya tahun kemarin saya di sini ada dulu ceramah lama sekali di WC. Saya itu masih ingat itu, masih ingat itu. Kaki buruk dulu bagus sekali daripada saya ikut tarawih bunyi-bunyi itu perut. Termasuk itu mengganggu nanti dalam salat. Ingatkan saja hal-hal yang mengganggu dalam salat. Alhamdulillah baru semua. Ya, ini baru betul ini. Dulu bukan begini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah khusyuk di salat. Ya, angkat tona asina pura kipas angin anu cende ini cende toh mau pandai tak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini hal ini membuat kita lebih khusyuk. Ya, karena enak rasakan. Ya. Jadi sebelumnya persiapkan diri tak. Wudu yang baik Bapak Ibu sekalian. Ada itu orang berwudu begini saya. Sudah deh. Kenapa begini wudunya? Siapa yang ngajarnya? Anak-anak itu bukan siapa. Anak-anak di kuliah begitu. Kalau ada orang tua begitu, kita berdoa. Ya. Anak yang begini, kecampak-campak kasihan lunak. Dia guling bajunya. Siotoi. Basah semua. Kakinya kasih begini nih. Sudah, padahal harus diperbaiki. Masuki baik-baik itu persiapan untuk memasuki sholat. Ya. Jadi harus badan kita ini, ya kalau kita laki-laki itu disunatkan pakai wangi-wangian. Kalau perempuan ada juga wangi perempuan tapi untuk dirinya sendiri. Tidak boleh kita perempuan wangian tak sampai 3 meter, karena dia akan mengganggu, terutama mengganggu yang lain. Ya. Nah, dalam kita mau sholat sudah bagus, wudhu kita bagus, kita ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu Bapak Ibu sekalian, kalau azan dia lari. Tapi kalau sudah azan kasih. Ini sih was-was kita. Udah ada cuma dia, udah kagak mantul nah itu. Biasa tuh ada perut tak bunyi-bunyi. Kalau apalagi kalau dewasa nih. Enggak. Motonak ki sembahyang. Selama tidak ada keluar Bapak Ibu sekalian, sah kita wudu. Kecuali ada keluar sedikit. Kayak kalau ditahan bunyi. Tapi kasih keluar. Nah, makanya kalau ada gangguan begini, mau kita otomatis keluar kita di baru itu karena itu biasa harus dibaiki menghadap kiblat. Ya. Kita juga ilahi saya bermaksud kepadamu ya Allah. Berikan kekhusyuan. Juga membantu kita khusyuk sekalian. Baca itu artinya apa yang ada Allah dengan assalamualaikum. Ayat apa itu? Allah besar. Kalau sudah itu kecil semua itu. Dan kalau apa itu artinya ya Allah liman hamidah. Jika nirusen siri baca Allah liman hamidah. Allah mendengar bagi apa yang memuji. Nah, dengan Tuhan taala kalau kita puji, kita di subhanallah, jangan terlalu cepat. Subhanallah. Ya. Lambatkanlah.
Karena itu menguji, ya, menguji kepada Allah. Ya harus ditahu Al-Fatihah, harus ditahu Bismillah, apa itu Bismillah. Ya, diterjemahkan, penting kita dalam diri ya, kita ulang Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita salat cari kunci. Kunci di rumah, kunci tak di tangan hilang, ya sumbangan kunci dia minta buka dia bilang. Pas masuk panjang, Allahu Akbar. Garona kunci ini. Di sekolah. Ya, di mana kita di? Di dalam salat. Atas sekali. Masa begitu. Karena itu pasti kembali. Keluar lagi, kembali mengingat Allah. Makanya dari ayat Allah mastata. Kepada Allah sesuai kemampuan. Lalu itu kembali. Bahkan itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita dipengaruhi oleh setan, diwaswaskan, kita itu disunahkan kayak meludah kecil ke kiri, begini 3 kali untuk mengusir setan ini selalu mengganggu. Ya. Biasa kita lupa. Biasa tuh saya dikasih lupa semua. Wahai pemana? Jauh-jauh lebih kurang. Ya, bersamaan dilupa. Makanya sebelum kita salat minta kepada Allah. Ya. Ada juga kalau dia mau salat, dia bilang surga di depan saya, neraka. Hingga dia busuk. Ya. Kapan salah ada neraka menunggu. Kapan bagus surga. Banyak caranya untuk menuju salat yang khusus, memang susah. Ya. Kita tahu artinya, ya, gerakan-gerakan kita, apa yang kita baca, nanti kalau pulang baca-baca masih kembali. Ya, insya Allah tahun depan, ini semana nih di sini langsung ya. Sami Allah, tadi kan banyak yang belum tahu, udah tahu nih. Tambah lagi kan, Allah apa jelas nih. Allah Maha Besar. Pada saat kita ruku, sujud, ya subhana rabbiyal azim, apa itu artinya? Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang paling tinggi. Kita katakan Allah paling tinggi pada saat kita sujud. Ipakatuna aleta rukun Allah. Ini yang paling paling terhormat di diri manusia ini, Pak. Kalau ada orang tidak ada tangannya paling bilang, "Negara kasih di mana surat tak?" Atau ada kasih orang tidak ada kakinya satu, apa tak bilang? Tidak ada kasih kakinya surat satu. Kalau gagal ulun jok-jokan, melo kimakar tidak kasih ulun surat. Namanya hari itu keruntuk dah. Alhamdulillah itu nak keruntuk. Ya, surat lalu negaga ulun dah. Ini yang paling tinggi kita pakai sujud kepada Allah, lalu kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang paling tinggi. Kami merendahkan diri untuk menghadap kepada. Itu cara kita untuk lebih khusyuk kepada Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yakinkan diri kita. Bisa jadi ini salatku yang terakhir. Makanya biasa ada imam sholli salatan muwaddi'. Salatlah seakan-akan ini salatmu yang terakhir. Hanya kita tidak akan main-main. Ya, biasanya kan main-main anak-anak sih. Ya, kalau ada orang dewasa main-main ya ini harus dibaca lagi.
Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kekhusyukan salat kita ini yakin di Bapak Ibu sekalian. Kalau salat itu baik, rezeki yang akan mengejar kita. Dunia akan mengejar kita. Kenapa? Karena kita ibadah kepada Allah yang mempunyai segala-galanya. Dia yang punya rezeki. Dia yang mengatur segalanya. Kalau kita persembahkan diri kita kepadanya dengan baik, dunia itu gampang mengikut. Dia akan mengikuti kita, bukan kita yang tidak. Yang harus pahamkan dalam diri kita. Jadi mudah-mudahan dengan belajarnya kita khusyuk kepada Allah, Allah akan memudahkan segalanya sehingga kita menghadap kepada Allah. Kita tutup dengan kalimat La ilaha illallah, baru tersenyum. Insyaallah itu tanda-tanda kita masuk surga, insyaallah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itulah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Samsul Basri LC. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya ada pun sumbangan yang masuk pada malam keempat bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, karena Allah 100.000 rupiah. Almarhum Abdul Latif 50.000 rupiah. Almarhumah Isaka 50.000 rupiah. Jadi total sumbangan yang masuk pada malam hari ini 200.000 rupiah. Total dari malam pertama sampai malam keempat bulan suci Ramadan yaitu 1.400.000 rupiah. Selanjutnya ada pun yang akan mengadakan buka puasa besok insya Allah di masjid kita. Yang pertama Asia Dandi, yang kedua Julianti Adi, yang ketiga Haja Maisuriah, yang keempat Hera Mustari, yang kelima Sadaria Agar, yang keenam Herawati Amiruddin, yang ketujuh Mahlia Asmawi. Jadi saya ulang, yang insya Allah akan mengadakan buka puasa besok di masjid kita. Yang pertama Asia Dandi, Julianti Adi, Haja Maisuriah, Hera Mustari, Sadaria Agar, Herawati Amiruddin, dan yang terakhir Mahlia Asmawi. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.